Kami juga sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja secara khusus di tengah-tengah kami. Jadikan momen ini perjumpaan pribadi kami bersama dengan Tuhan. Ubahkanlah kami ya Tuhan. Tundukkanlah kesombongan kami. Beri kami kelemah lembutan untuk menerima firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk terus-menerus dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong hamba-Mu, menolong umat-Mu semua. Kiranya anugerah-Mu yang sempurna Engkau berikan secara cukup bagi setiap kami. Terima kasih, kiranya Engkau dimuliakan, kiranya Engkau disenangkan di dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah menghargai otoritas. Sebuah kesalehan yang terlupakan. Saya yakin tema ini adalah tema yang sangat mendesak untuk disampaikan. Karena kalau kita menyadari, kita hidup di dalam zaman yang cenderung anti otoritas. Seorang murid yang bisa mengelabui gurunya, merasakan kesenangan yang luar biasa, jauh lebih senang daripada murid lain yang mendapatkan ranking 1 di kelas. Karyawan yang berhasil membohongi dan memperdayai pimpinannya merasa sukacita yang luar biasa, jauh lebih sukacita daripada ketika gajinya dinaikkan. Dan kita juga melihat beberapa anak yang dengan sukacita, dengan senang hati mengelabui orang tuanya, membohongi orang tuanya, memakai berbagai macam cara dan memanfaatkan kebodohan orang tua, terutama banyak orang tua yang tidak tahu teknologi, dan itu dijadikan senjata oleh anak-anak mereka mengelabui, memanfaatkan, mengeksploitasi kelemahan orang tua. Kita hidup di dalam zaman yang anti otoritas. Karena itu tidak salah kalau sore hari ini kita datang di tempat ini dan kita belajar tentang sebuah hal yang lama dilupakan orang, yaitu respecting authority, menghargai otoritas. Sore ini saya akan fokus pada satu hal, yaitu pada menghargai otoritas orang tua. Dan mari kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Saya yakin ini adalah ayat yang sudah terkenal sekali dan saudara mungkin sudah menghafalnya berkali-kali di luar kepala. Di luar kepala saudara, maksudnya orang lain yang menghafal. Keluaran 20 ayat 12. Mari kita membaca bersama-sama Keluaran 20 ayat 12. Baca yang keras, 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya ulang baca untuk saudara. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Saudara, ayat ini pendek sekali dan mudah untuk diingat. Tetapi belum tentu ayat ini mudah untuk dilakukan. Hari ini saya akan membagi khotbah saya menjadi 3 bagian. Yang pertama, saya akan menerangkan keunikan dari perintah ini. Apa keunikan dari perintah ini? Yang kedua, saya akan menerangkan siapa objek dari perintah ini. Perintah ini ditujukan kepada siapa? Dan bagian yang ketiga, saya akan menjelaskan alasan-alasan mengapa kita menaati perintah ini. Apakah ada alasan-alasan tertentu yang membuat kita harus menaati perintah ini? Dan mari kita akan lihat satu persatu. Kita akan melihat bahwa perintah ini adalah perintah yang unik. Kalau saudara membaca konteks Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, saudara akan tahu di situ ada 10 perintah Allah. Dan keberadaan perintah ini adalah perintah yang kelima. Ada banyak keunikan dari perintah ini, saudara. Yang pertama adalah keunikannya karena perintah ini muncul di deretan paling atas, perintah-perintah yang mengatur relasi horizontal antara manusia. Antar manusia itu diatur di perintah kelima sampai ke-10. Dan perintah ini ada di atas. Nah, supaya kita paham, mari kita mengingat 10 perintah Allah. Supaya kita semua tahu. Perintah yang pertama bunyinya apa?
Ketuhanan yang Maha Esa. Nasionalis sekali. Bukan itu yang saya maksud. Perintah pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat patung atau gambar untuk disembah. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Keempat, kuduskan, hormati hari Sabat. Kelima, hormati ayahmu dan ibumu. Langsung paling kencang karena baru dibaca. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan bersaksi dusta. Kesepuluh, jangan mengingini barang milik sesamamu. Yang kesebelas, jangan cuma mengikuti pengkhotbahnya. Harus hafal sendiri, saudara. Urutannya harus hafal. Nah, kalau kita melihat di dalam 10 perintah Allah tadi, perintah pertama sampai keempat itu berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Perintah kelima sampai 10 itu berbicara tentang relasi kita dengan sesama. Dan menariknya, pada waktu mengatur relasi antar umat manusia, maka perintah yang pertama ditaruh di sana adalah perintah hormatilah ayahmu dan ibumu. Jelas itu menunjukkan sesuatu yang unik dari perintah ini. Perintah ini adalah perintah yang paling penting di antara yang lain karena sengaja diletakkan di bagian awal dari perintah yang mengatur relasi horizontal. Sebagian penafsir mengatakan bahwa ditaruh di awal bukan cuma penting, tetapi juga ini menjadi pondasi bagi perintah-perintah yang lain. Kalau kita ingin ada masyarakat yang tidak mencuri, ada masyarakat yang tidak membunuh, ada masyarakat yang tidak berzina dan seterusnya, maka masyarakat itu harus dibentuk dari keluarga. Kalau anak-anak menghormati orang tua dan itu menjadi sebuah kebiasaan, sebuah kultur di dalam rumah tangga, maka anak-anak itu ketika keluar di masyarakat, dia akan menjadi orang yang bisa menciptakan kultur yang baik. Tapi kalau anak itu sudah rusak di keluarga, tidak tahu bagaimana caranya menghormati otoritas orang tua, maka ketika anak itu keluar masuk ke masyarakat, maka dia akan menambah buruk situasi masyarakat. Kalau saudara ingin masyarakat menjadi baik, dimulai dari keluarga. Dan anehnya, ini ajaran yang sudah usianya beratus-ratus tahun. Beribu-ribu tahun ini saudara. Tetapi banyak pakar pendidikan, banyak negarawan yang baru menyadarinya. Beberapa dekade terakhir atau paling banyak 1 abad terakhir. Mulai dipopulerkan bahwa negara ditentukan oleh keluarga. Kalau mau negara yang kuat, keluarganya harus kuat. Menurut saya itu terlambat kalau baru disadari. Karena Alkitab sudah dengan jeli menempatkan hormati ayah ibumu itu di deretan pertama. Baru kemudian ada ayat-ayat lain, perintah 6 sampai 10. Karena bagaimana anak-anak kita di rumah akan menentukan bagaimana negara kita kelak. Keunikan dari perintah ini karena diletakkan di bagian awal di antara perintah yang mengatur relasi horizontal. Keunikan yang kedua dari perintah ini adalah karena perintah ini salah satu yang bersifat positif. Kalau saudara melihat 10 perintah Allah, ada yang bersifat negatif, larangan. Jangan, 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 jangan. Kemudian saudara akan melihat juga ada yang bersifat perintah. Nah, kalau di antara 10 perintah Allah, sebetulnya yang bermakna positif itu cuma 2. Perintah keempat, kuduskan hari Sabat. Itu berarti bukan larangan, tapi perintah. Kemudian yang positif lain adalah hormati ayahmu dan ibumu. Yang lain 8, semuanya negatif, berbentuk larangan. Jangan ini, jangan itu, dan seterusnya. Nah, saudara, saya tidak mengatakan bahwa yang bersifat perintah, yang bersifat positif, itu lebih mengikat, lebih tinggi otoritasnya daripada yang bersifat negatif, larangan. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi kalau saudara memperhatikan bahwa ada banyak yang bersifat larangan, tetapi ini sifatnya justru perintah positif, maka ini menunjukkan keunikan dari perintah ini. Bukan cuma itu, keunikannya karena dari sisi posisi. Perintah 1 sampai 4 itu mengatur tentang hubungan kita dengan Allah. Di antara perintah 1 sampai 4, yang terakhir, yang keempat, itu bersifat positif. Hormati dan kuduskan hari Sabat. Di antara perintah-perintah yang mengatur relasi horizontal, perintah 5 sampai 10. Yang pertama bersifat positif.
Seolah-olah ingin diberitahukan kepada kita, memang ada banyak larangan, tetapi di tengah-tengah larangan itu, perintah keempat, perintah kelima, di akhir dari relasi vertikal, di awal dari relasi horizontal, di situ ada perintah yang bersifat positif. Memang tidak lebih penting dari yang negatif, tetapi tetap menunjukkan keunikan dari perintah ini. Yang ketiga, keunikan dari perintah ini adalah ini satu-satunya perintah yang disertai dengan janji. Di antara 10 perintah Allah, saudara tidak akan menemukan janji kecuali di perintah yang kelima ini. Makanya Paulus dengan cermat, dengan teliti mengutip bagian ini dan menegaskan tentang keunikannya. Beri sekat Keluaran 20. Mari kita melihat saudara di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Ketika Paulus mengutip dari ayat ini, Efesus pasal yang ke-6, Paulus tidak lupa untuk menekankan tentang bagian janji ini. Mari kita membaca ayat 1 dan 2. Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Perhatikan ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Paulus mengatakan ini perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Di dalam bahasa Inggris terjemahannya jauh lebih jelas, karena di situ dikatakan begini. Honor your father and your mother, for it is the first commandment with a promise. Karena ini adalah perintah yang pertama dalam arti yang terutama, yang disertai dengan sebuah janji. Di antara 10 perintah, Allah tidak memberikan janji kepada yang lain. Tetapi khusus di dalam perintah yang kelima, Allah memberikan janji. It is the first commandment with a promise. Saudara, kalau memang ini diberikan janji secara khusus, berarti posisi perintah ini adalah unik sekali di antara 10 perintah Allah. Makanya kita perlu memperhatikan dengan baik, saudara. Karena perintah ini ditulis dengan hati-hati, diletakkan dengan hati-hati, dirumuskan secara hati-hati untuk menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah perintah yang penting sekali. Bagian kedua dari khotbah saya adalah siapa objek dari perintah ini. Perintah ini ditujukan kepada siapa? Saya dulu berpikir perintah ini ditujukan untuk anak-anak kecil. Biasanya kan kalau kita sekolah minggu, wah kita paling favorit dikasih ayat ini. Kalau kita remaja pemuda, favoritnya juga ayat ini. Tapi setelah kita menikah dan jadi orang tua, kita merasa ayat ini itu sudah tidak mengikat kita. Jadi pernikahan itu merupakan tanda kebebasan kita dari perintah ini. Ternyata saudara, itu adalah konsep yang salah kaprah, konsep yang keliru. Karena perintah ini ternyata, nanti saya jelaskan, mengikat semua orang. Selama saudara masih memiliki orang tua, maka saudara terikat dengan perintah ini. Tuhan Yesus memahaminya seperti itu. Dan orang-orang Yahudi memahaminya dengan cara yang sama. Bahwa perintah ini bukan hanya untuk anak kecil, tetapi untuk semua orang yang memiliki orang tua. Dan saya akan tunjukkan kepada saudara. Mari kita melihat Keluaran pasal 20 yang tadi kita baca. Teks utama kita Keluaran 20. Keluaran 20. Kita melihat ayat yang ke-18. Ayat 1 sampai 17 itu berbicara tentang isi perintahnya, 10 perintah Allah. Sekarang lihat ayat yang ke-18, saudara. Ayat yang ke-18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Saudara, semua bangsa menyaksikan Tuhan memberikan 10 perintah. 10 perintah ini diberikan kepada semua orang. Sama seperti 9 perintah yang lain, mengikat setiap orang.
Demikian pula perintah yang kelima, menghormati orang tua, mengikat semua orang. Dan saya akan memberikan 2 contoh, bahwa ini merupakan pengikat semua orang. Kalau saudara melihat di dalam Lukas pasal yang ke-9, Tuhan Yesus itu berjalan menuju Yerusalem, kemudian bertemu dengan anak muda. Dan Tuhan Yesus berkata begini, "Hei kamu anak muda, ikutlah aku." Anak mudanya berkata begini, "Tuhan, izinkan aku menguburkan ayahku dahulu." Yesus menjawab, mengagetkan kita. "Biar orang mati menguburkan orang mati, tapi kamu kalau mau ikut aku." Seolah-olah Yesus tidak mau menunggu anak muda ini. Mengapa Yesus tidak mau menunggu anak muda ini? Bukankah di dalam budaya Yahudi, kalau orang tuanya mati berarti kan cuma 1 hari. Orang Yahudi beda dengan kita. Kalau meninggal, itu kalau kita meninggal itu disemayamkannya bisa berhari-hari menunggu semua keluarga datang. Tetapi kalau dalam budaya Yahudi, begitu meninggal hari itu juga akan dikuburkan. Seandainya anak muda ini ayahnya benar-benar sedang mati, bukankah seharusnya Yesus menunggu? Cuma 1 hari kok. Kalau saudara jadi Yesus, saya yakin saudara akan tanya kepada anak muda ini, "Ayahmu dikubur kapan? Hari ini jam berapa?" "Ya sudah, tak tunggu ya. Sediakan kacang, jeruk, kuaci dan sebagainya." Nunggu sampai selesai, kemudian dia ajak, "Oke, sekarang ikut aku." Harusnya kan begitu. Tapi ternyata Yesus seolah-olah mengatakan, "Sudah, kalau mau ngubur ya ngubur. Kalau mau ikut ya ikut. Biar orang mati, nguburkan orang mati." Saya dulu bingung memahami ayat itu. Mengapa Yesus tidak sabar sih menunggu orang ini? Tapi ternyata saya mendapati ketika anak muda ini berkata, "Izinkan aku menguburkan ayahku." Bukan berarti ayahnya sedang mati. Tetapi ayahnya mungkin masih sehat walafiat. Ayahnya itu mau ditunggui terus oleh anak ini sampai nanti ayahnya mati, anak ini memberikan pemakaman yang layak untuk ayahnya, baru dia akan mengikuti Yesus. Kalau ceritanya memang begitu, ya pantas saja Yesus menganggap itu terlalu lama. Karena Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem dan segera akan disalib, segera akan bangkit. Kalau menunggu ayahnya dia mati, lama saudara. Nah kalau saudara jadi Yesus bagaimana? Orangnya jawab, "Nanti izinkan aku menguburkan ayahku." Saudara kan pasti tanya, sehat atau sakit? Sakit, parah atau enggak? Kalau parah ya sudah tak tunggu aja kalau parah ya. Sampaikan salam sama papa, sedang saya tunggu. Nah kalau ini kurang ajar namanya. Anak muda ini mau menemani ayahnya sampai ayahnya mati. Tidak tahu kapan itu terjadi saudara. Memang tidak pernah tahu. Salah satu kesulitan di komisi gereja itu kalau membuat program, ya diakonia. Karena kalau ditanya, "Kamu targetnya tahun depan berapa jemaat yang mati?" Gak bisa jawab dia soalnya saudara. Semua kan harus memberikan rancangan toh, pengeluaran tahun depan berapa. Diakonia paling sulit. Nah memang kematian kan gak bisa diatur kan saudara. Nah kalau sampai Yesus menunggu anak muda itu, berarti lama sekali dan tidak pasti kapan ayahnya mati. Tapi cerita ini memberitahu kita satu hal yang penting, yaitu menghormati orang tua itu mengikat kita sampai kita tua. Mengikat sampai orang tua kita meninggal. Nah cerita yang lain adalah di Matius 15. Di Matius 15 ketika Yesus berdebat dengan orang-orang Farisi. Yesus menegur orang-orang Farisi. Karena orang-orang Farisi itu mempersembahkan dana pensiun orang tua yang dikumpulkan oleh anak-anaknya mereka. Biasanya kalau orang Yahudi itu punya orang tua, mereka mengumpulkan dana pensiun yang akan dipakai untuk memelihara orang tua mereka kalau sudah usianya lanjut. Nah ternyata dana itu dipakai oleh orang-orang Farisi untuk membayar bait Allah. Dipersembahkan kepada Allah di bait Allah. Loh bukankah membayar bait Allah baik? Baik. Bukankah berkorban baik? Baik. Tetapi persoalannya adalah mereka melupakan hal yang sangat penting, yaitu menghormati orang tua. Orang-orang Farisi tidak mau peduli dengan nasib orang tua mereka. Nanti kalau orang tuanya sudah usia lanjut bagaimana? Mereka tidak peduli dan Tuhan sangat menentang hal itu. Dari sini kita juga bisa belajar sekali lagi bahwa perintah ini bukan hanya untuk anak-anak saudara, tapi perintah ini untuk semua kita yang masih memiliki orang tua. Ini untuk kita semua yang masih memiliki orang tua. Bagian terakhir dari khotbah saya, alasan-alasan kita
menaati perintah ini. Saudara, kalau kita melihat di dalam Keluaran 20 ayat 12 tadi, ada satu hal yang menarik. Yang menarik adalah tidak ada alasan yang dikaitkan dengan siapa orang tuanya, yang dikaitkan dengan status orang tuanya, yang dikaitkan dengan posisi orang tua dan sebagainya. Tidak ada alasan yang berkaitan dengan orang tua. Coba saudara baca ulang Keluaran 20 ayat 12. Saya bacakan untuk saudara. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya baca bagian A. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Di sana tidak dikatakan hormatilah ayahmu yang sudah bekerja keras untuk engkau. Karena sebagian orang akan berkata, berarti aku tidak perlu menaati. Ayahku bukan pekerja keras. Ayat ini tidak mengatakan hormatilah ibumu yang dengan sabar merawat engkau. Maka mungkin sebagian orang akan berkata, berarti aku tidak terikat dengan perintah itu. Ibuku tidak sabar merawat aku. Bahkan mungkin ada di antara kita yang tidak pernah merasakan gendongan ibu kita. Yang tidak pernah merasakan perhatian dari mama kita. Mungkin ada di antara kita yang kehilangan figur seorang papa. Papa yang tidak setia, papa yang selingkuh, papa yang membuat kita menderita sampai sekarang. Mungkin saudara berpikir, apakah papa semacam itu layak dihormati? Apakah mama semacam itu layak untuk dihormati? Maka firman Tuhan mengatakan, engkau harus menghormati mereka. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Titik. Tidak ada keterangan ayah seperti apa. Tidak ada keterangan ibu seperti apa. Tidak ada penjelasan ayahmu melakukan apa, ibumu melakukan apa. Tidak ada penjelasan berapa uang yang dimiliki ayahmu, berapa uang yang dimiliki ibumu. Sama sekali tidak ada alasan yang berkaitan dengan orang tua. Dengan kata lain, perintah ini mutlak dan tidak bersyarat. Absolute and unconditional. Absolute. Siapapun orang tuamu, maka engkau harus menghormati mereka. Banyak di antara kita tidak bisa menghormati orang tua. Karena kita melihat orang tua kita pantas untuk dihormati atau tidak. Saudara, salah satu kalimat yang keluar dari mulut saya, yang paling bodoh, yang paling saya sesali, salah satunya adalah tatkala sahabat baik papa mengunjungi kami. Waktu itu saya masih SMP. Kemudian berbincang di ruang tamu, papa itu dengan bangganya menceritakan tentang saya yang berprestasi kepada temannya ini. Papa berkata, aduh anakku ini loh, waduh, sekolah pinter, ranking 1 terus, padahal tidak les, tidak punya buku padahal. Tapi ranking 1 terus, dapat beasiswa, menang lomba ini, menang lomba itu. Wah, papa saya dengan bangga mengatakan itu. Kemudian temannya papa, sahabat baiknya papa, berkata begini, wih kamu pinter ya, gak ada buku bisa ranking 1. Langsung saya jawab begini, karena saya sakit hati dengan papa waktu itu. Saya jawab begini, jangankan tanpa buku ranking 1, tanpa diberi makan papa saja, saya bisa hidup. Kalimat yang begitu bodoh, yang begitu menyakiti orang tua saya. Makanya ketika papa saya menjelang sakit mau meninggal dunia, saya ingat kalimat itu. Dan saya minta ampun, minta maaf kepada papa. Itu kalimat yang paling bodoh. Itu berarti saya tidak memahami perintah ini. Kalau memang itu adalah papa saya, tidak peduli keadaan papa saya seperti apa, saya akan menghormati papa saya. Setelah saya sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, saudara, saya mengambil komitmen pada waktu itu, ingin mengampuni papa saya, ingin mengasihi papa saya lebih daripada sebelumnya. Dan kalau saudara punya papa yang tidak bisa engkau banggakan, maka papa saya mungkin lebih buruk dari papa kalian. Papa saya punya istri muda. Saya tinggal dengan ibu tiri saya dan mama kandung. Papa saya tidak punya pekerjaan, kami hidup di dalam kemiskinan. Papa saya adalah orang yang abusive, orang yang suka melecehkan secara kata-kata maupun secara fisik. Papa saya kalau mengata-ngatain anaknya, saudara, seolah-olah anaknya tidak punya harga. Saya pernah dikata-katai ayah saya, lebih baik pelihara anjing daripada pelihara kamu. Saya pernah dipukul oleh papa saya, masuk ke kolong tempat tidur, ditarik oleh papa saya, dipukulin terus. Saya keluar dari rumah, dikejar oleh papa saya, dipukul di depan orang banyak. Kalau saudara punya papa yang lebih buruk dari papa saya, let me know. Tidak ada satupun yang saya bisa banggakan.
Tapi ketika saya mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saya belajar mencintai papa saya. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengampuni dan mengasihi papa. Saya ketemu sama papa dan saya mengatakan, waktu itu saya ingat SMA kelas 2 atau SMA kelas 3. Saya berkata kepada papa, "Pa, aku benci sama papa. Papa karena papa tidak bisa jadi teladan. Tapi aku mau mengasihi papa lebih dari sebelumnya. Karena Kristus sudah mengasihi saya." Waktu itu papa saya belum kenal Tuhan. Tapi saya bersyukur papa belum meninggal dunia. Papa sudah ditangkap oleh Tuhan beberapa tahun sebelum dia meninggal dunia. Kalau saudara mencari alasan dalam diri papamu, dalam diri mamamu, maka saudara tidak akan bisa menghormati mereka. Karena tidak banyak papa yang baik. Tidak banyak mama yang baik. Tapi Tuhan tahu alasannya bukan pada orang tua, alasannya pada yang lain. Dan kita akan lihat alasannya apa. Ada 3 alasan mengapa kita harus menghargai, menghormati orang tua kita. Yang pertama saudara, karena menaati orang tua adalah hal yang wajar dan benar. Adalah hal yang wajar dan benar. Di dalam Keluaran 20 ayat 12 tadi, penjelasannya begini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan saudara mungkin bertanya, apakah ada alasan tertentu saya menghormati ayah dan ibu? Paulus memberikan alasannya di Efesus pasal yang ke-6. Mari kita buka lagi Efesus pasal yang ke-6. Saudara. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Mari kita lihat ayat yang pertama. Paulus menangkap dengan baik alasan di balik perintah ini. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Karena haruslah demikian. Mungkin saudara kaget dengan penjelasan Paulus. Kamu harus menaati ini. Mengapa? Karena kamu harus menaati. Bagi anak muda, ini tidak memberi penjelasan apa-apa. Saudara ingin tanya, saudara berpikir kritis, mengapa saya harus menaati orang tua? Jawabannya, karena memang harus demikian. Saudara memberontak, rasanya kok saya butuh alasan yang lebih baik. Nah, di dalam bahasa Inggris terjemahannya begini, saudara. Hormatilah ayahmu dan ibumu, for it is right. Karena ini adalah benar. Bukan masalah haruslah demikian saja, tetapi karena ini adalah sesuatu yang benar. Dan Paulus menariknya tidak memberi alasan mengapa ini benar. Paulus cuma mengatakan, hai anak-anak, taati orang tuamu di dalam Tuhan. Karena ini benar. Paulus tidak perlu memberi alasan mengapa itu benar. Mengapa Paulus merasa tidak perlu memberi penjelasan lagi? Karena Paulus mengasumsikan semua orang sudah tahu hal itu. Dan memang benar, bukan cuma orang Kristen. Tulisan-tulisan Yunani kuno pun, para penulis Yunani semuanya memberitahu anak-anak menghormati orang tua. Itu memang hal yang wajar. Anak-anak menghormati orang tua itu merupakan keharusan. Makanya Paulus dengan sederhana mengatakan for it is right. Karena memang itu benar. Saudara menghormati orang tua itu hal yang tidak perlu diperdebatkan. Apakah ada orang yang mau memperdebatkan mengapa kita harus menghormati orang tua? Maka orang itu adalah orang yang paling bodoh, paling gila sedunia. Itu sudah jelas luar biasa. Anak-anak menghormati orang tua. Izinkan saya bertanya sesuatu kepada saudara. Saudara pasti punya orang-orang tertentu yang saudara hormati. Nah, di luar orang tuamu, orang yang engkau hormati itu, engkau berhutang apa kepada orang itu? Engkau berhutang apa kepada orang itu? Sehingga engkau begitu menghormati orang itu di luar orang tuamu. Saya punya beberapa orang yang saya hormati sampai sekarang. Saya berhutang banyak kepada mereka. Tapi saya bisa mengatakan hutang saya kepada mereka jauh lebih kecil daripada hutang saya kepada orang tua saya. Saya berhutang kehidupan. Saya berhutang eksistensi kepada orang tua saya. Kalau tidak ada papa mama saya, tidak mungkin ada orang bernama Yakob Trihandoko. Saya berhutang kehidupan kepada papa mama. Tuhan memberi saya kehidupan. Itu bukan dengan cara menciptakan saya dengan cara yang spektakuler begitu loh saudara. Ada meteor jatuh dari langit. Buah, begitu jatuh ke langit. Kemudian batunya pecah. Kemudian keluarlah sesosok tubuh anak kecil yang ganteng dan imut begitu kan.
Tidak. Tuhan tidak menciptakan saya dari batu akik. Retak pelan-pelan kemudian muncul saya. Tidak. Tuhan memberi saya kehidupan. Itu melalui papa mama saya. Saya berhutang kehidupan kepada papa mama saudara. Saudara utang apa kepada orang lain? Tidak akan melebihi utangmu kepada orang tua. Apalagi kalau saudara ingat bagaimana orang tua merawat engkau. Saya pernah jadi orang tua saudara. Dan saya bersyukur pertama kali saya jadi papa. Itu terjadi di luar negeri saudara. Kalau saudara punya anak di Indonesia enak. Tinggal telepon emak, engkong, kakek, nenek. Mereka datang akan menangani semuanya. Kalau saudara punya anak di Indonesia. Saudara bisa bayar babysitter. Semua persoalan beres. Saya dan istri punya anak pertama itu di Amerika saudara. Tidak ada kakek, nenek, emak, engkong yang bisa datang. Istri saya itu takut melakukan kesalahan karena orangnya lurus terus gitu saudara. Jadi tanya ini bagaimana. Semua yang nangani saya duluan. Memandikan anak, saya yang mandikan anak saudara. Karena istri saya takut nanti kalau mandikan pusatnya kena air bagaimana gitu kan. Saya tahu istri saya ini jarang salah. Kalau saya jarang benar. Nambah satu kesalahan bagi saya enggak masalah. Jadi saya tangani anak saya begitu kan. Selama berapa minggu istri saya dalam posisi tubuh yang capek karena habis melahirkan. Saya tangani anak saya. Saya gantikan diapersnya dia. Saya gantikan popoknya dia. Saya mandikan dia. Saya jagain dia saudara. Dan menjaga anak bukan sesuatu yang gampang. Papa, mama, jaga anak penuh dengan kekhawatiran. Ketika engkau sakit, mamamu tuh yang paling nangis, saudara. Mama yang paling bingung. Saya ingat ketika anak saya, tiba-tiba kami masuk ke kamar begitu, kaget, saudara. Karena dia sudah minum sampo. Sampo dia ambil itu dia sudah minum begitu. Waduh, saya lihat istri saya mulai ketakutan begitu kan. Wah, tapi bersyukur itu di Amerika. Jadi saya lihat produknya, saya telepon di sana. Saya telepon, anak saya minum produkmu, apa yang harus aku lakukan? Langsung diajarin, instruksinya begini-begini, saya lakukan. Anak saya selamat sampai sekarang. Sampai sekarang anak saya itu kalau enggak pakai sampo gini-gini aja sudah berbusa dia. Karena sudah ada persediaannya, saudara. Banyak dia sudah makan duluan begitu kan. Merawat anak susahnya setengah mati, saudara. Suatu ketika kami juga lagi dari dapur gitu, masuk gitu. Anak saya yang besar itu lagi di tempat tidur. Ternyata itu mainan kotorannya sendiri saudara. Jadi dia berak terus dia mainan kotoran ditaruh di wajah, di badan begitu kan saudara. Begitu melihat itu, saya sudah tahu itu pasti bagian saya bukan bagian istri saya saudara. Istri saya itu orangnya itu bersihan gitu loh saudara. Istri saya itu bersih orangnya gitu. Makanya momen-momen itu membuat dia itu bersyukur. Punya istri itu punya suami tidak terlalu bersih saudara. Jadi begitu melihat itu saya sudah biasa. Saya tangani anak saya saudara. Kalau anak saya pilek. Wah pilek begitu kan. Yang saya lakukan adalah saya sedot dari hidungnya dia. Karena anak kadangkala malam tidak bisa tidur. Gak bisa nafas loh. Cari dokter malam-malam mana bisa. Gak bisa nafas. Bagian mesti saya. Yang jorok-jorok mesti saya saudara. Saya pegang anak saya gendong, hidungnya itu saya sedot, pakai mulut saya itu saya sudah. Ketika saya sudah, waduh, ada sensasi lain yang luar biasa gitu loh, saudara. Saudara tahu yang original yang asin-asin itu? Nah, itu original itu, saudara. Mungkin saudara, aduh cici gitu. Nggak pernah tanya sama mama papa. Mungkin mama papa pernah menyedot loh pilek kita. Istri saya pelihara anak-anak, jaga anak-anak begitu rupa. Kalau malam bangun-bangun, biasanya istri saya susah untuk bangun. Kalau saya dipesenin, Pak nanti kamu kasih minum ya Pak ya. Besok paginya mesti pipinya itu susu semua. Karena saya masukkannya enggak tepat di mulutnya. Ngantuk, susah untuk bangun. Istri saya yang bangun, ngerawat anak dengan cinta. Makanya kalau saudara tidak menghormati orang tuamu, maka itu merupakan sebuah kebodohan dan kesalahan yang tidak bisa lebih jelas lagi. Hormati orang tuamu, karena menghormati orang tua adalah hal yang wajar dan hal yang benar. For it is right. Apakah ada orang yang mau melawan? Apakah ada orang yang mau berdebat dengan saya? Bahwa menghormati orang tua itu bukan keharusan. Pasti orang itu adalah orang yang bodoh, yang saudara tidak perlu ladeni berdebat. Yang kedua,
alasan mengapa kita harus menghormati orang tua. Selain karena menghormati orang tua adalah hal yang wajar dan benar, juga karena menghormati orang tua adalah perintah Tuhan. Atau saya kalimatkan yang lain, karena menghormati orang tua adalah tanda orang yang menjadi umat Tuhan. Dan mari kita melihat di dalam Keluaran 20 lagi, nanti kita balik lagi ke Efesus pasal 6, saudara. Mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-20. Saya ingin kita tahu di balik 10 perintah itu ada satu kalimat yang penting. Keluaran 20 ayat yang kedua, ini tepat sebelum perintah pertama sampai perintah ke-10. Ada kalimat begini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Baru ada perintahnya. Maksudnya adalah begini, kita menaati Tuhan itu karena Dia yang menebus hidup kita. Orang Israel harus menaati 10 perintah itu karena Allah sudah membayar mereka. Mereka dahulu budak di tanah Mesir, tapi Allah bebaskan mereka, Allah tebus mereka sehingga mereka menjadi milik Allah. Kalau mereka menjadi miliknya Tuhan, maka Tuhan berhak mengatur hidup kita. Saudara, ada banyak orang yang mengaku bahwa hidupnya menjadi milik Tuhan, tapi orang itu tidak pernah tunduk kepada perintah Tuhan. Kalau sungguh engkau mengaku bahwa hidupmu adalah milik Tuhan, maka Tuhan berhak untuk mengatur tujuan hidupmu, berhak menentukan nilai hidupmu, dan berhak untuk mengarahkan setiap detail di dalam hidupmu. Nah, perintah ini, 10 perintah termasuk perintah yang kelima, menghormati orang tua, didasarkan pada satu fakta. Allah, Tuhan adalah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Allah yang sama membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dan ketika Dia memberikan perintah, maka kita menaati itu. Kita menaati orang tua kita, menghormati orang tua kita, bukan karena tuntutan orang tua. Kita menghormati orang tua bukan karena tuntutan masyarakat. Kita menghormati orang tua bukan karena kebiasaan. Kita menghormati orang tua karena kita tahu itu yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan yang memiliki hidup kita. The honor of our life wants that from us. Karena kita tahu pemilik hidup kita menginginkan itu dari kita. Makanya kita melakukannya. Dan itulah yang dipahami oleh Paulus juga. Kalau saudara membandingkan dengan Ulangan pasal yang kelima dan Kolose 3, coba kita lihat. Saudara akan tahu bahwa memang ini perintah. Makanya harus ditaati. Mari kita melihat Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16. Kemudian kita lihat Kolose pasal yang ketiga. Ulangan pasal yang kelima, saudara, ayat yang ke-16 dikatakan, hormati ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Hormati ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, mengapa kita perlu menghormati ayah dan ibu kita? Karena itu perintah Tuhan. Dan Paulus mengatakannya lebih jelas di Kolose 3. Mari kita membuka Kolose 3, saudara. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Mari kita membaca ayat yang ke-20 bersama-sama. Kolose pasal yang ketiga ayat 20. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama demikian. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Alasannya apa mengapa kita menaati orang tua? Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Artinya begini, menaati orang tua itu menyenangkan Tuhan. Dan kalau Tuhan itu pemilik hidup kita, maka Dia wajib untuk disenangkan. Amin. Kalau saudara mengakui your life does not belong to you but belong to Him, maka saudara harus melakukan semuanya yang menyenangkan Dia. Waktu Tuhan menciptakan alam semesta, begitu Dia menciptakan sesuatu, Tuhan menyukai, puas dengan yang Dia ciptakan. Tuhan berkata, baik, baik, baik. Hari terakhir Tuhan bilang, sungguh amat baik. Tuhan berhak untuk menikmati ciptaannya. Dan saudara wajib untuk memberikan hidup yang indah di hadapan Tuhan. Mengapa kita menaati orang tua? Karena memang itu indah di mata Tuhan. Mungkin orang tuamu gak indah.
Mungkin engkau tidak punya alasan untuk menghormati orang tuamu. Tetapi engkau tetap punya alasan kalau engkau melihat ke atas dan engkau tahu bahwa itu yang indah di mata Tuhan. Tuhan sudah menebus hidupmu. Tuhan ingin hidupmu sesuai dengan kehendaknya. Alasan yang terakhir mengapa kita harus menghormati orang tua kita. Karena bukan cuma itu wajar dan benar. Bukan cuma itu adalah perintah Tuhan dan tanda kita adalah umat Tuhan. Tetapi juga yang ketiga, karena itu akan mendatangkan berkat Allah bagi kita. Di dalam Keluaran pasal 20 tadi ayat yang ke-12 dikatakan, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Di dalam Ulangan 5 ayat 16 ditambahkan, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Saudara, zaman kuno dulu, cara berpikirnya sedikit beda dengan kita. Zaman kuno dulu ada beberapa hal yang dianggap sebagai tanda berkat Tuhan. Misalnya anak banyak. Jadi anak kalau banyak itu tanda berkat Tuhan. Karena di Kejadian 1 ayat 28 kan dikatakan Allah memberkati mereka dan berfirman, beranak cucu lah. Berarti beranak cucu itu berkat Tuhan. Jadi zaman dahulu kalau saudara ditanya, anaknya berapa? Saudara jawab, oh anak saya 2. Aduh kasihan ya, anaknya cuma 2 gitu. Kalau sekarang kan beda, anaknya berapa? 5 sampai kita langsung melompat ke belakang gitu. Wah 5 gitu kan. Padahal zaman dulu kalau punya anak 5 itu masih belum anak yang menandakan berkat Tuhan. Zaman dulu punya anak banyak itu tanda berkat Tuhan. Kalau sekarang lain kan ya. Punya anak banyak itu, aduh kasihan orang itu. Padahal zaman dulu tuh kalau orang punya anak banyak gitu kan, orang lain iri sama dia. Orang itu loh anaknya 10, 20, Tuhan kok baik ya sama dia ya gitu. Kalau sekarang kan beda. Tuhan baik ya sama kita, anak cuma 1, cuma 2, gak nakal lagi begitu kan. Itu tetangga sebelah anak 10, nakal semuanya gitu kan. Kita merasa berkat Tuhannya itu lain. Nah yang lain saudara, tanda berkat Tuhan itu adalah lanjut usia. Jadi kalau kita lihat konteks budaya kuno, itu kalau orang tua gitu, semakin dia tua itu dihormati pada budaya dulu. Makanya Alkitab mengatakan di kitab Amsal, rambut putih itu mahkota. Rambut putih itu mahkota. Makanya ketika orang dulu melihat ada orang yang tua gitu kan, semakin tua orang itu langsung gini, aduh Tuhan itu baik ya sama orang itu ya. Dipelihara terus sampai tua, wah baik sekali. Kalau sekarang kan beda. Sekarang enaknya apa rambut putih? Iya, banyak orang gak suka rambut putih kan. Begitu rambut putih langsung disemir begitu kan. Padahal rambut putih itu indah loh saudara. Ada orang tuh tanya ke saya, rambutnya enggak pernah disemir lah, hitam. Enggak pernah. Putih-putih enggak keluar memang. Enggak keluar. Dia bingung. Biasanya orang itu kalau suka belajar, apalagi jadi gembala, wah pikirannya kan mesti banyak itu saudara. Biasanya tuh stres gitu, rambutnya cepet putih gitu loh saudara. Rambut saya itu gak putih-putih. Sampai sekarang gak ada putihnya toh. Saya enggak semir ini saudara. Tetap ini asli loh, rambut asli ini saudara. Saya tidak tahu sampai kapan ini akan berubah jadi putih kan. Tapi kalau putih zaman dulu loh ya. Zaman dulu putih itu sesuatu yang baik. Orang tuh hormat sama rambut putih. Sekarang rambut putih enaknya cuma gini. Kalau ngangkat barang dibantu orang lain. Kalau antri didahulukan ya kan. Kalau naik kereta dapat diskon. Cuma itu aja sekarang enaknya. Tapi zaman dulu itu rambut putih itu dihargai saudara. Sekarang enggak. Orang-orang itu loh kalau ngeliatin orang tua gitu kan pakai tongkat gitu. Malah langsung gini. Aduh jangan sampai saya kayak dia. Moga-moga saya umur 60 sudah mati gitu kan. Banyak orang tuh kepengen mati tanpa sakit. Matinya tidak terlalu tua begitu kan. Saya berapa kali kan tanya-tanya orang toh. Kamu mau mati umur berapa? Coba ya tanya ya sekarang ya. Siapa yang mau mati di atas 80 tahun? Enggak ada toh. Siapa yang mau mati di atas 70 tahun? Ada di atas 70 tahun. Jadi 70, 75 beberapa ada. Siapa yang mau mati di atas 60 tahun tapi di bawah 70 tahun? Enggak ada. Berarti masih lumayan ya. Berarti kita menganggap kalau saudara membaca berita duka umur 60 sekian. Berarti saudara menganggapnya itu muda. Waduh kasihan ya. Masih muda sudah mati. Tapi saudara bayangkan enggak? Mungkin 50 tahun kemudian. Orang mati usia 60-an. Itu sudah dianggap
waduh ini sudah tua banget ya mati. Karena mungkin 50 tahun kemudian penyakit itu lebih mudah datang kepada kita. Karena situasi alamnya juga tambah buruk, makanan kita semakin semrawut begitu kan. Semuanya kita makan, bahan kimia dan sebagainya. Kita semua makan. Mungkin loh saudara, ke depan itu mungkin kematian akan semakin menurun. Usianya semakin menurun. Karena kalau saudara belajar antropologi, maka orang semakin tua, semakin kebudayaannya jauh dari modernitas. Usianya lebih panjang. Kalau semakin modern, gaya hidupnya dan waktunya, matinya itu semakin pendek. Zaman dulu orang kalau rambut tua, rambutnya putih itu baik sekali. Saya kalau ketemu orang tua ya seneng sekali. Saya tanya orang tua, weh bagaimana oma, opa gitu, umur berapa? Wah saya umurnya 85. Aduh puji Tuhan umur 85 gitu. Saya belum tentu bisa umur 85. Waduh puji Tuhan. Saya selalu menghibur orang tua. Saya dulu pelayanan di satu tempat tiap minggu. Saya itu datangi satu oma. Oma itu kalau cerita ya selalu sama ceritanya. Jadi kalau saya buatkan biografinya dia, saya hafal secara tanpa tanya lagi. Tiap kali datang ceritanya sama terus. Saya yakin kita yang muda itu tahu. Kalau ketemu sama emak ya, sama nenek kita kan, sama engkong, sama kakek. Ceritanya itu terus kan. Akhirnya itu anak muda itu jengkel gitu loh. Kalau ada orang tua cerita. Aduh ceritanya itu terus gitu. Nggak apa-apa. Karena mungkin emak dan engkong kita dulu waktu ujian sering remedi. Jadi dia harus mengulang-ulang terus gitu kan. Kalau ujiannya harus mengulang begitu. Ya pada akhirnya ketika tua bicaranya ya begitu kan gitu. Tapi enggak apa-apa. Lanjut usia rambut putih itu sesuatu yang baik. Nah untuk kita sekarang mungkin berkatnya tidak selalu kita usia lanjut. Tetapi pasti Tuhan memberi berkat bagi siapa saja yang menghormati orang tuanya. Kita menghormati orang tua bukan supaya diberkati. Tapi kalau saudara menghormati orang tua, maka saudara pasti akan diberkati. Karena ini bukan perkataan saya, ini bukan janji seorang pendeta, tapi ini adalah janji dari Tuhan. Dan ingat, di antara 10 perintah yang mengandung janji, cuma perintah ini. Kalau saudara mau berhasil di dalam hidupmu, kalau engkau ingin menjadi orang yang dihormati oleh orang lain, oleh anak-anakmu, maka lakukan itu, hormati orang tuamu. Orang yang menghormati orang tuanya akan dibuat Tuhan berhasil. Ada sebuah cerita, saya tidak tahu ini cerita sungguh atau tidak sungguh, saudara. Ada sepasang suami istri yang akhirnya terpaksa menerima orang tuanya tinggal di rumah mereka. Orang tuanya sudah sangat renta sekali. Kemudian mereka punya problem, yaitu orang tuanya karena sudah tua tidak bisa makan sembarang makanan. Harus masak khusus untuk orang tuanya. Dan istri, waduh ini menantunya sudah mulai komen terus, mengeluh terus. Waduh, makan di sini tidak bisa bersama-sama, harus masakin lagi kan. Nah, berlangsung beberapa tahun. Orang tuanya tambah tua. Orang tuanya akhirnya kan tidak bisa memegang makan dengan baik. Jadi pada waktu makan jatuh begitu. Akhirnya suami istri ini tidak tahan, saudara. Akhirnya mereka bilang begini, karena kamu makan seperti babi, lebih baik sekalian aja kamu diperlakukan seperti babi. Karena takut nanti kalau sudah kotor-kotor rumahnya mengganggu pemandangan di rumah. Akhirnya ditaruh di kamar, dindingnya dilobangi. Ditaruh satu tempat untuk meletakkan makanannya gitu aja. Kalau mau kotor-kotor sekalian. Jadi diperlakukan seperti palungan itu loh saudara. Seperti tempat makanan babi. Suatu ketika suami istri ini mendengar di kamar sebelahnya, itu kan kamarnya anaknya. Itu anaknya sedang mukul-mukul dinding terus. Kemudian dua orang ini keluar dan mendapati anaknya itu sedang mencoba membuat lubang di dinding. Dia tanya, untuk apa kamu buat itu? Anaknya jawab, untuk persiapan nanti kalau papa mama sudah tua, saya akan beri makan papa mama melalui lubang ini. Karena anak melihat orang tuanya begitu kepada emak dan engkongnya. Anak-anak kita melihat, saudara. Kalau saudara sekarang tidak menghormati orang tuamu, maka nanti anak-anakmu juga tidak akan menghormati engkau. Kalau engkau sekarang tidak memperhatikan dan tidak menyayangi orang tuamu, maka nanti ketika engkau tua, jangan salahkan anakmu. Kalau anakmu tidak ada yang memperhatikan engkau. Apa yang engkau tabur, engkau tuai. Kalau engkau menghormati orang tuamu, Tuhan akan memberkati engkau. Dan bagian yang terakhir dari khotbah saya ingin kita melihat diri Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia.
Tapi bagaimana dia menjadi anak yang baik, itu menakjubkan terus untuk saya. Saya sudah pernah khotbah ini beberapa tahun yang lalu untuk anak-anak remaja di tempat ini. Saya merenungkan sejak saat itu, luar biasa. Yesus waktu usia 12 tahun, dia itu ditemukan di Bait Allah. Karena kan sudah acara selesai di Bait Allah di Yerusalem. Orang tuanya baru sadar di tengah jalan. Yesusnya ketinggalan. Maka mereka balik ke Bait Allah dan menemukan di sana Tuhan Yesus sedang berdialog dengan tokoh-tokoh agama. Dan Tuhan Yesus sangat menguasai Alkitab. Lebih daripada orang-orang itu. Umurnya 12 tahun. Tapi ketika orang tuanya mengajak Yesus balik ke rumah, dikatakan demikian. Yesus pulang bersama mereka dan tetap berada di dalam asuhan mereka. Tetap berada di dalam asuhan mereka. Saya bayangkan Yesus ini kan memasuki masa remaja. Yesus ini kan tahu lebih banyak daripada orang tuanya. Yesus ini kan lebih mulia daripada orang tuanya. Ketika dia mau menundukkan dirinya, maka saya lihat ini ketundukan yang luar biasa. Sekarang anak-anak kalau sudah usia 12 tahun, 13 tahun, sudah mulai SMP, sudah berani ngomong kepada orang tuanya, I don't want anyone else to lead my life. Karena itu ada di beberapa lagu. Karena itu mudah ditemukan di internet. Kalau saudara cari di sana kalimat-kalimat semacam itu, saudara akan mudah menemukan. Anak saya itu beberapa hari yang lalu juga mendiskusikan dengan saya perkataan itu. Dia bilang, Daddy, I don't want anyone else to lead my life. Saya tahu itu bukan ide pikirannya dia. Saya tahu itu bukan protes dia kepada orang tuanya. Tetapi dia mendapatkan ide itu dari orang lain. Saya tidak mau orang lain memimpin hidup saya. Kemudian saya beritahu dia, kamu tahu itu kalimat yang paling bodoh kalau dipercayai. Karena kamu tidak mungkin jadi pemimpin kalau kamu tidak pernah dipimpin. Kalau kamu tidak pernah dipimpin, tidak pernah menjadi anak buah yang baik, engkau tidak akan pernah menjadi pemimpin yang baik. Anak saya tanya, oh gitu ya Pak ya? Iya. Don't ever believe that statement, that stupid statement. Tapi itulah yang ada di sekeliling kita. Orang sudah mulai remaja dikit, nganggep orang tuanya kuno, nganggep orang tuanya enggak tahu apa-apa. Ya Tuhan Yesus ini loh saudara, 12 tahun. Mau dibawa asuhan orang tuanya dia. Dan bahkan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, yang dilakukan dia apa? Dia menyerahkan ibunya kepada salah satu muridnya. Ibu, ini anakmu. Kepada muridnya dia berkata, ini ibumu. Dia ingin memastikan di akhir hidupnya bahwa ibunya dirawat dengan baik. Karena Yesus mati duluan. Baru ibunya. Tapi dia ingin memastikan ibunya dipelihara dengan baik. Saudara, kalau Allah yang menjadi manusia, kalau Yesus Kristus penebus kita melakukan itu, siapa kita yang seringkali merasa sok pintar daripada orang tua kita? Siapa kita yang seringkali merasa diri kita lebih baik, lebih bisa mengurus diri sendiri daripada orang tua? Saya selalu ajarkan kepada anak-anak saya, saudara. Hormati orang tua. Hormati orang tua. Kalau sampai anak saya melakukan sesuatu yang kurang ajar, saya akan menjadi orang pertama yang sangat marah sekali, saudara. Kalau anak saya kurang ajar kepada istri saya marah luar biasa kepada anak saya. Saya heran karena beberapa anak sekarang, saudara, kalau marah bisa gebrak meja, kalau marah bisa banting pintu, kemudian banting barang di depan orang tua. Saya bersyukur anak saya tidak melakukan itu, karena mereka tahu kalau mereka melakukan itu, maka saya akan menghukum mereka dengan keras. Hormati orang tuamu. Hormati orang tuamu. Suatu ketika saya datang di acara persemayaman teman saya, punya papa meninggal. Kemudian ketika saya datang dia cerita, saudara. Papanya sudah tua, ikut bersama dengan dia. Dan papanya ini sakit-sakitan, sampai berak pun juga harus dilayani, mandi pun harus dimandikan. Dan teman saya ini cerita, ketika saya mandikan papa, saya berkata kepada papa, "Pak, dulu papa yang mandikan saya ya. Waktu kecil papa tiap hari bantu mandikan, nyeboin saya. Sekarang saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa memandikan papa, bisa menceboi papa." Saudara, apakah merawat orang tuamu itu menjadi keinginanmu yang besar? Apakah engkau memandang bahwa nanti ketika orang tuamu sudah renta, orang tuamu tinggal bersamamu, apakah engkau memandang itu sebagai beban? Atau saudara memandang itu sebagai sukacita. Karena orang tuamu sudah memelihara engkau dengan baik. Di tempat ini ada banyak anak muda. Nanti kalau orang tuamu ikut dengan engkau sampai tua, sakit-sakitan, saudara jangan mengeluh. Karena itulah berkat
Tuhan untuk engkau. Orang tuamu sudah memelihara engkau dan engkau gilirannya memelihara mereka, membalas budi mereka. Saudara, sore hari ini saya menantang setiap kita. Apakah kita kecewa dengan orang tua kita? Apakah kita tidak menghormati orang tua kita? Maka kita perlu melihat kepada perintah ini dan bertobat bersama-sama. Saya akan menutup dengan sebuah klip video pendek. Kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Mari kita berdoa. Saya beri kesempatan setiap saudara untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang ingin mohon ampun di hadapan Tuhan, ingin bertobat karena engkau telah menjadi anak yang kurang ajar, tidak menghormati orang tuamu, bahkan mungkin engkau membenci orang tuamu, atau mungkin engkau kurang memperhatikan orang tuamu. Saudara ingin bertobat, saya beri kesempatan saudara untuk berdoa di hadapan Tuhan. Atau saudara mungkin ingin mengambil komitmen di hadapan Tuhan untuk mengasihi dan menghormati orang tuamu dengan lebih baik.
Saya juga memberi kesempatan saudara untuk berdoa sementara pemain musik akan mengalunkan lagu ini. Yang kedua, kalau ada di antara saudara yang masih memiliki orang tua, mari kita mengambil waktu mendoakan mereka supaya mereka diberkati kerohaniannya, kesehatannya, semua yang baik dilimpahkan Tuhan kepada orang tua kita. Mari kita mengambil waktu berdoa untuk orang tua kita yang masih hidup. Terima kasih Tuhan. Memberkati mereka dengan semua yang indah, dengan semua yang baik. Kiranya mereka semua ya Tuhan menjadi orang-orang yang dipelihara Tuhan dengan sempurna. Karuniakan kesehatan, karuniakan kekuatan secara fisik, karuniakan penghiburan dan damai sejahtera ketika mereka merasa kesepian. Tuhan Engkau sendiri yang membimbing mereka, yang mendampingi mereka, memberi mereka kekuatan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu mohon ampun. Kami seringkali gagal, hamba-Mu yang menyampaikan maupun umat-Mu yang mendengar. Kami sering tidak menjadi anak yang menghormati dan mengasihi orang tua kami. Kami sering merendahkan orang tua kami. Kami sering menganggap orang tua kami sebagai beban yang tidak mengenakan dalam kehidupan kami. Kami kurang memperhatikan orang tua kami. Tuhan ampunilah kami. Biarlah kami belajar menjadi seperti Tuhan Yesus, yang walaupun lebih bijaksana, yang walaupun jauh lebih mulia daripada orang tuanya, tapi dia mau menundukkan diri di bawah asuhan mereka. Biarlah kami anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan, juga belajar untuk tidak sok tahu, untuk merasa lebih pintar daripada orang tua kami. Beri kami kerendah hatian, beri kami ketundukan kepada orang tua kami. Bagi kami yang sudah menjadi orang tua, kiranya Tuhan juga menolong kami supaya kalau pada saatnya kami harus merawat orang tua kami pada usia renta mereka, biarlah itu kami anggap sebagai berkat dari Tuhan. Biarlah kami anggap itu sebagai sebuah kesenangan yang luar biasa dari Tuhan. Itu bukan beban, tetapi itu adalah sebuah berkat bagi kami. Tuhan beri kami sukacita untuk memperhatikan, menghormati, menaati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau dimuliakan melalui hidup kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.